Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat berjumpa kembali di Taknyana Channel. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur, banyak rizki, serta barokah. Amin ya rabbal alamin. Video kali ini yaitu tentang cara bagaimana membuat formulir entry data. Kemudian hasilnya nanti akan tersimpan atau muncul pada tabel yang telah kita siapkan. Jadi setelah kita mengisi data ini, kita klik tombol simpan, maka hasil dari data ini akan muncul atau keluar pada tabel ini. Saya langsung contohkan. Saifuddin, tempat lahir Pamekasan, tanggal lahir 12 September 2014, alamat Pamoroh Kadur. Kemudian kita klik simpan. Nah, ini hasilnya akan muncul secara otomatis pada tabel yang telah saya siapkan ini. Cara membuat formulir seperti ini cukup mudah. Saya yakin Anda pasti bisa, tinggal ikuti tutorial berikut ini. Namun sebelum kita lanjut, bagi Anda yang baru menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe dan jangan lupa untuk menyalakan loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi video-video selanjutnya. Baik, langsung kita praktekkan pada sheet 2. Nah, di sini kita buat judulnya dulu. Formulir entry data siswa misalnya. Kemudian poin-poin formulirnya: nama, tempat lahir, tanggal lahir, alamat. Jadi kita buat hanya 4 poin saja karena ini hanya sekedar praktek. Kalau misalnya kita akan membuat secara resmi, silahkan sesuaikan dengan kebutuhan. Misalnya ada NIK, ada nama orang tua, ada NISN dan sebagainya. Kemudian kita buatkan titik 2. Kita sesuaikan. Ini untuk isinya kita sesuaikan lebarnya. Nah, setelah membuat poin-poin formulir entry data ini, kita buatkan tombol simpannya dengan cara klik menu insert, kemudian pilih shapes. Silakan pilih bentuk-bentuk yang kita inginkan atau yang sesuai dengan kebutuhan. Kita taruh di bawahnya. Kemudian kita tambahkan teks dengan cara klik kanan, kemudian pilih edit text. Simpan misalnya. Kita bold. Setelah kita membuat poin-poin dari formulir entry data ini beserta tombol simpan, selanjutnya kita buat tabelnya. Pastikan untuk header tabel atau poin-poin pada header tabel ini sesuai atau sama dengan poin-poin ini, yaitu terdiri dari nama, tempat lahir, tanggal lahir, alamat. Kita sesuaikan dulu lebarnya. Untuk alamat sedikit lebar. Kita buat rata tengah. Kemudian kita bold. Selanjutnya kita kasih border. Nah, setelah membuat tabel seperti ini, pastikan untuk baris di atasnya atau sel di atasnya ini ada teksnya. Kalau misalnya tidak ada teksnya, kita modifikasi dengan menambahkan spasi. Jadi kita isi dengan spasi, ini spasi, ini spasi, spasi.
Nah, langkah selanjutnya kita klik tombol simpan ini sampai aktif seperti ini. Kemudian pada tab developer ini kita klik dan pilih record makro. Nah, di sini akan muncul kotak dialog seperti ini. Untuk makronim kita bisa rubah, misalnya save, simpan. Kemudian di bawahnya ada shortcut key. Shortcut key ini kita gunakan sama fungsinya untuk menekan tombol simpan, cuma dengan menggunakan shortcut key Ctrl plus Shift plus huruf yang kita isi di sini. Misalnya kita isi A. Nah, di sini ketika kita menekan tombol Ctrl plus Shift plus A, maka otomatis akan tersimpan pada tabel yang telah kita sediakan. Saya kosongi saja. Kemudian untuk store makro ini kita biarkan, dan deskripsinya kita kosongi atau kita isi, misalnya entry data siswa. Kita kosongi juga tidak masalah. Selanjutnya klik OK. Ini karena sudah sebelumnya ada save, maka akan muncul seperti ini. Kalau misalnya sebelumnya tidak ada, maka tidak akan muncul ini. Jadi kita klik yes. Nah, di sini untuk record makronya sudah mulai merecord atau merekam. Kemudian langkah selanjutnya pada isian data ini kita copy. Ctrl C atau menggunakan klik kanan seperti ini, kemudian copy. Kita letakkan di atas tabel nama, karena ini yang kita copy adalah isi dari poin nama. Jadi kita letakkan di atasnya, kemudian tekan Ctrl plus tanda panah ke bawah. Setelah itu kita aktifkan ini, use relative preference. Kita aktifkan. Kemudian tanda panah ke bawah lagi, kita paste. Tapi pastenya menggunakan paste spesial, paste value. Karena kalau misalnya kita menggunakan paste biasa, maka format yang ada pada sel ini, misalnya kalau kita cetak tebal di sini, maka di sini juga akan tercetak tebal. Karena ini yang akan kita copy hanya nilainya saja, jadi kita gunakan copy paste spesial menggunakan value. Klik OK. Kita nonaktifkan ini dulu, dan langkah selanjutnya kita lakukan hal yang sama di sini di bawahnya pada tempat lahir. Kita copy, kemudian kita letakkan di sini. Ctrl plus arah panah ke bawah. Kita aktifkan lagi use relative reference. Arah panah ke bawah lagi. Kita paste spesial. Oke. Kita nonaktifkan lagi. Selanjutnya kita lakukan hal yang sama seperti tadi. Kemudian setelah selesai kita lakukan copy paste seperti tadi, kita kembali ke formulir entry data. Nah, di sini kita delete, kemudian di atasnya kita delete, terus delete, terakhir pada nama kita delete. Setelah kita delete, kita stop record makronya, stop recording. Langkah selanjutnya kita klik pada tombol simpan sampai aktif seperti ini. Kemudian klik kanan dan pilih assign makro. Kemudian kita pilih save, karena tadi adalah save yang kita buat. Kemudian klik OK. Kemudian agar penyetingan tombol ini tidak aktif, silahkan klik sel dimanapun. Nah, seperti ini. Kita kembali. Nah, setelah muncul tanda tangan seperti ini, berarti tombol ini sudah berfungsi. Langkah selanjutnya kita coba untuk entry data. Misalnya Saifur Rahman, tempat lahir,
tanggal lahir 12/08/2018, kemudian alamat Pamoroh, Kadur, Pamekasan. Kita klik simpan. Nah, di sini hasilnya sudah terlihat. Jadi untuk data yang tadi sudah pindah pada tabel ini secara otomatis. Kemudian kenapa pada tanggal lahir ini berupa angka-angka seperti ini? Untuk merubahnya silakan klik kanan, kemudian format cell, kemudian kita pilih date, dan silahkan formatnya pilih sesuai dengan yang kita inginkan. Oke, maka ini akan berubah seperti ini. Kita coba untuk data yang kedua, Fatimah misalnya, Sumeneb 01 Februari 2019, alamat Sumeneb Kota. Kemudian kita klik simpan. Nah, di sini datanya sudah berhasil masuk pada tabel ini dan berada pada urutan di bawahnya. Jadi kalau kita isi lagi akan masuk lagi berada di bawahnya, begitu dan seterusnya. Kemudian formulir ini kita bisa desain semenarik mungkin sesuai dengan apa yang kita inginkan. Jadi ini merupakan cara membuat formulir entry data pada Microsoft Excel yang hasilnya akan masuk pada tabel yang telah kita sediakan. Semoga video ini bermanfaat, dan kalau misalnya ada yang ditanyakan silahkan di kolom komentar. Namun saya yakin Anda pasti bisa untuk membuat formulir seperti ini dan tidak akan ada masalah kalau mengikuti tutorial ini step by step. Sebelum saya akhiri, saya ingatkan kembali bagi Anda yang baru menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe dan jangan lupa untuk menyalakan loncengnya agar mendapatkan notifikasi video-video selanjutnya. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa kembali pada video tutorial selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.